Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Mandaba, semoga berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Ana Keisha Nur Afifah akan menyampaikan suatu tausiah yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya dengan judul Musibah Kehidupan. Musibah, ketika kita mendengar kata ini, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah musibah yang menerpa kehidupan dunia kita. Musibah yang sering kali dikaitkan dengan bencana. Bencana yang bisa disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun konflik sosial. Padahal ada musibah bentuk lain yang bisa saja dampaknya lebih berbahaya. Kita sepakat bahwa musibah harus kita hadapi dan tidak bisa kita hindari. Musibah terkadang dapat menimpa diri, keluarga, maupun masyarakat luas, dan dampaknya pun beraneka ragam. Bagi individu, musibah dapat membuat seseorang jatuh ke jurang keterpurukan, atau sebaliknya dapat menjadi titik balik individu untuk menjadi insan yang lebih baik. Semua ini tergantung apakah seseorang itu dapat mengambil hikmah atau tidak atas individu, atas musibah yang dihadapinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua jenis musibah. Yang pertama adalah musibah dalam kehidupan pribadi. Perlu diketahui bahwa musibah dapat juga menimpa sisi pribadi kita, seperti adanya rasa ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Contoh realnya adalah kita takut untuk menghadapi masa depan yang tidak dapat kita prediksi. Kita takut akan kekurangan harta dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Bahkan hidup pas-pasan pun juga membuat seseorang merasa dirinya dikucilkan. Meskipun kebutuhan pokok telah dipenuhi, tapi masih menginginkan hal lainnya yang jika dipikirkan tidak begitu utama bagi dirinya. Jika semua ini tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka ia akan melakukan apapun, bahkan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua adalah musibah dalam kehidupan agama. Perlu diketahui, jika kita bandingkan antara musibah kehidupan pribadi dan musibah kehidupan agama, musibah kehidupan pribadi sangat amat kecil. Kenapa? Karena musibah kehidupan agama berdampak bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Dan dampaknya ini bersifat abadi dan kekal. Contohnya seperti apa? Seperti keraguan dalam iman, keraguan dalam keimanan, hidup dalam lingkaran dosa, tidak mementingkan ibadah, lemahnya hubungan dengan Tuhan, mengabaikan generasi penerus, dan membiarkan mereka jauh dari Tuhannya. Musibah-musibah dalam kehidupan agama sebenarnya adalah masalah terbesar yang ada dalam diri kita. Jika kita tidak mampu melawannya dan kita kalah darinya, maka musibah-musibah duniawi lainnya akan datang menghampiri. Cara terbaik untuk menghadapi musibah kehidupan agama adalah dengan adanya kepekaan, yang mana kepekaan ini datang dari kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tenggelam dalam diskursus masalah-masalah aktual terkini dengan menyibukkan diri di sosial media, jika kita hidup dengan pikiran-pikiran yang dikotori oleh dedikodu dan pikiran buruk lainnya, atau jika kita tidak pernah serius menganggap enteng dan selalu bercanda dalam kehidupan keseharian kita, maka kepekaan yang diharapkan ini tidak akan muncul dalam diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Kita harus mampu menjalani kehidupan dengan berhati-hati, berintrospeksi diri setelah melakukan sesuatu, dan selalu menengadahkan tangan seraya berdoa, meminta jalan yang lurus, jalan yang benar, dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menghadapi musibah-musibah, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan agama, perlu adanya kesabaran dan keridhoan. Kesabaran, kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan, segalanya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kita sebagai manusia
harus menyadari, karena kita harus tahu bahwa sikap sabar adalah suatu keharusan, karena kita hidup dengan skenario yang telah Allah takdirkan kepada kita. Lalu jika kesabaran sudah dipahami dengan baik, maka harus diiringi dengan keridoan. Ridho akan segala takdir yang telah digariskan, dan ridho atas segala konsekuensi yang akan kita terima dalam menghadapi musibah yang kita hadapi. Sabar dan ridho bukan berarti kita berpangku tangan terhadap apa yang terjadi, melainkan bentuk ikhtiar kita atas usaha dalam menjauhi diri dari bala dan musibah. Juga sabar dan ridho menjadi dua senjata ampuh yang dimiliki seseorang yang beriman. Semoga dengan sabar dan ridho, manusia ini dapat menunjukkan sisi kemalaikatannya dan dapat mengambil hikmah dari bala dan musibah yang dihadapinya. Sekian tausiah yang dapat Ana sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.